Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Dewi Jayanti SPD dari SD Negeri 14 Pinggir. Saya Yanti Jasman SPD dari SMP Negeri 1 Mandau. Saya Yusmarianti dari SDN 32 Mandau. Gurami ditangkap bersama anak, digulai enak bersama Queenie. Kami calon guru penggerak siap untuk coaching hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bagaimana dengan kabar Bu Dewi juga hari ini? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu Yanti siang ini mau melakukan coaching ya. Insyaallah Bu. Nah sebelum kita melakukan coaching, baiknya kita diskusi dulu. Kebetulan saya nih observernya kan. Kita diskusi dulu itu tentang rubrik penilaian. Baik Bu Dewi. Rubrik penilaian kita kali ini yang pertama itu meliputi apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir itu apakah coach sudah merespon dengan baik pertanyaan berbobot dari coach itu. Lalu kita juga tidak bisa melupakan prinsip dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Yang pertama itu ada kemitraan, lalu yang kedua itu ada proses aktif, dan yang ketiga memaksimalkan kompetensi. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaannya Bu Yanti ya. Saya mau bertanya-tanya dulu, boleh Bu? Boleh, silakan Bu Dewi. Oke, nih pada coaching nanti ini kompetensi apa yang ingin Bu Yanti kembangkan? Baik Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Oke, mantap sekali. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu Yanti, fokusnya atau spesifiknya Bu Yanti ingin mengembangkan yang mana sih? Untuk kegiatan coaching hari ini, dua kompetensi yang mau Bu Yanti lebih spesifikasikan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua yaitu nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti. Oke, baik. Lalu untuk indikatornya sendiri Bu Yanti, apa sih indikator yang Bu Yanti ingin capai pada coaching nanti? Oke, baik Bu Dewi, untuk kegiatan coaching hari ini dari kompetensi yang ingin dikembangkan, indikator yang Bu Yanti harapkan nanti adalah coaching nanti bisa dengan terbuka menyampaikan apa masalahnya, dan nanti juga coaching juga nanti Bu Yanti berharap bisa juga menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, bagus ya. Oke, kalau gitu demikian praobservasi kita lanjut saja langsung ke proses coachingnya ya Bu Yanti ya. Terima kasih atas waktunya Bu Yanti. Sama Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yen. Apa kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yen. Alhamdulillah. Bu Yanti bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Yanti, pertemuan kita hari ini kabarnya mau ada yang mau Bu Yanti ceritakan nih hari ini. Iya. Ada masalah apa ya Bu? Gini Bu, saya sih sebenarnya udah lama sih mencari kesempatan ini untuk ngomong sama Bu Yanti. Saya ada permasalahan Bu Yanti di kelas dalam proses pembelajaran. Gini Bu Yanti, beberapa minggu ini saya mengalami bahwa anak-anak saya dalam belajar itu tidak fokus Bu Yen. Jadi karena mereka tidak fokus, jadi tugas-tugas yang saya berikan kepada anak-anak tuh nggak bisa diselesaikan dengan baik. Jadi permasalahannya adalah ketika di dalam kelas masih ada anak-anak di kelas Bu Yanti itu yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara fokus gitu. Dari permasalahan yang ada ini, menurut Bu Yanti sendiri, mengapa hal itu bisa terjadi?
Mungkin gini Bu Yen, karena saya kan karena ada kegiatan Ya. di luaran, jadi saya ngambil proses pembelajaran tuh yang menggunakan ceramah aja gitu, Oh. karena kan waktunya kan tidak banyak nih, Ya. jadi saya menggunakan ceramah, memberikan pembelajaran secara saya menerangkan, terus saya tuangkan di papan tulis Ya. gitu. Jadi mungkin anak-anak ini bosan dengan mode pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu. Menurut Bu Yanti, kemungkinan anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu Yanti karena metode pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan itu masih dalam metode ceramah. Eh, yang dengan Bu Yanti sudah mengetahui seperti ini, apa trik ataupun apa rencana Bu Yanti berikutnya agar anak-anak ini bisa fokus ketika Bu Yanti melakukan pembelajaran di kelas? Rencananya Bu Yen, saya ingin mengubah model pembelajaran kan Bu Yen. Oh, seperti itu. Seperti biasanya anak-anak itu tidak fokus, tapi rencananya saya menggunakan mode pembelajaran seperti saya dengan video gitu kan. Jadi anak-anak tuh kan biasanya kalau udah kelas rendah tuh kan Bu Yen, kalau nengok video tuh mereka tuh tertarik gitu kan, pasti bersemangat gitu nengoknya. Jadi rencana saya itu Bu Yen, saya menggunakan video pembelajaran dan akan menarik minat anak-anak dalam belajar gitu Bu Yen. Betul. Mereka fokus gitu kan, dan ketika mereka fokus mereka bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Masya Allah. Berarti dari apa yang sudah Bu Yanti sampaikan ini, Bu Yanti sudah memikirkan bagaimana metode berikutnya yang bisa diterapkan di kelas agar anak-anak bisa lebih fokus. Jadi kalau seandainya Bu Yanti, kalau misalnya kita kan mengharap nih kondisi belajar itu yang ideal. Iya. Kalau kita adakan urutan dengan angka, kita kan mau levelnya di level 10 nih Bu Iya. Yanti ya. Menurut pengamatan Bu Yanti dengan kondisi anak-anak sekarang, fokus anak-anak itu berada di level berapa? Kalau menurut saya Bu di level 60 lah. Oh, masih di level 6 Iya. ya. Bu Yanti berharapnya anak-anak ini setelah ada perubahan nanti dengan metode pembelajaran, Bu Yanti berharap anak-anak ini levelnya di level berapa lagi sebaiknya kalau menurut Bu Yanti? Iya, kalau menurut saya ada peningkatan ya Bu ya. Saya harapkan itu ada di level 80 atau 85. 80 atau 85, level 8 atau Iya. 8 setengah Iya, ya Bu Yanti ya. Oke, baik Bu Yanti. Dalam Bu Yanti melakukan perubahan nanti, apakah ada pihak-pihak lain yang mau Bu Yanti libatkan? Oh, ada dong Bu. Ya. Karena ini kan menyangkut kelas gitu ya Bu Ya. ya. Saya pinginnya permasalahan saya ini juga tersampaikan dengan teman sejawat saya. Mudah-mudahan saya dengan komunikasi, dengan kerjasama, mana tahu ada masukan dari mereka gitu kan, dan kegiatan ini bisa berjalan gitu. Yang saya harapkan tuh bisa terjadi. Berarti Bu Yanti akan melibatkan orang lain, terutama rekan sejawat. Kalau bisa mungkin ada pihak-pihak lain ya Bu Iya, Yanti ya yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran dengan metode yang berbeda dari yang sebelumnya. Baik Bu Yanti, dari diskusi atau dari kegiatan coaching kita hari ini, apa manfaat yang yang Bu Yanti dapatkan? Manfaatnya paling tidak saya sudah, permasalahan saya sudah tersampaikan ya Bu ya. Dan itu saya sudah mendapatkan solusi-solusi dalam mengatasi permasalahan saya ini. Baik Bu Yanti, dari kegiatan coaching kita hari ini, Bu Yanti sudah menyampaikan, sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi ketika di dalam kelas yang berhubungan dengan fokusnya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dengan Bu Yanti. Dan dari diskusi kita tadi, Bu Yanti juga sudah menemukan sendiri solusinya, dan berarti sudah bagus Bu Yanti. Tinggal nanti kita di dalam kegiatan di kelas nanti Bu Yanti tinggal mempraktekkannya lagi dan mengajak berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Tetap semangat ya Bu ya. Iya. Masalahnya ada itu pasti ada solusinya Bu. Dan biasanya solusi itu memang selalu muncul dari diri kita sendiri. Semangat ya Bu Yanti ya. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja coaching kita hari ini Bu Yanti.
Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Nah, bagaimana nih Bu Yanti? Kita tadi udah melaksanakan coaching dengan Bu Yanti Iya, ya. Bu. Nah, pada pelaksanaan coaching tadi saya sudah mengobservasi Bu Yanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, di mana Bu Yanti sudah menjalankan alur tirta, membuat pertanyaan berbobot sehingga coach itu bisa menggali potensinya untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi yang dia pikirkan sendiri. Oke, lalu saya perhatikan Ibu juga sudah melaksanakan prinsip coaching ya, di mana ada kemitraan, ada proses aktif dan memaksimalkan potensi sehingga dapat solusi untuk permasalahan Ibu di kelas. Nah, tapi sebelum menutup kegiatan kita hari ini nih, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu Dewi, Boleh. silakan. Oke, saya ingin tanyakan, apalagi sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Baik Bu Dewi, dari proses coaching tadi, kedepannya saya akan lebih mengembangkan tentang kompetensi mendengarkan aktif. Sehingga kalau ketika saya mendengarkan aktif, coach saya menyampaikan permasalahannya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin bisa saya sampaikan lebih banyak lagi. Dan juga saya akan lebih memahami lebih lanjut lagi tentang alur tirta. Iya, wah Nanti bisa lebih luar baik lagi. biasa. Jadi Bu Yanti sudah diniatkan ya ingin mendalami Insya alur Allah, tirta, Bu. sehingga untuk coaching-coaching berikutnya akan terlaksana sesuai alur tirta, akan lebih baik lagi Iya, Bu ya, Dewi. terutama dalam membuat pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif. Oke Bu Yanti, saya kira cukup untuk hari ini. Sudah bagus untuk coachingnya tadi. Terima Saya kasih. apresiasi. Tetap semangat menjadi guru untuk melakukan perubahan. Baik Bu Dewi. Terima Saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yen. Apa kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Yen bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita berdua diberi kesehatan dari Allah ya Bu Yanti ya. Amin Bu. Oke, baik Bu Yanti, pada kegiatan hari ini sebagai awal nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yanti. Dan saya akan mendiskusikan dengan Bu Yanti tentang rubrik penilaian kegiatan coaching kita pada hari ini. Nanti apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus bagaimana coachnya memberikan, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya? Dan bagaimana respon coachnya terhadap pertanyaan yang diberikan oleh coachnya? Dan jangan lupa Bu Yanti ya, kegiatan coaching ini tetap dengan prinsip coaching ya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua merespon aktif, dan yang ketiga kompetensi, memaksimalkan kompetensi. Oke, baik Bu Yanti, saya akan berikan pertanyaan kepada Bu Yanti. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Yanti kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu ada 3 Bu. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, Ya. yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Yanti. Selanjutnya dari kompetensi yang akan Bu Yanti kembangkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Yanti akan kembangkan lebih lagi? Yang lebih saya kembangkan lagi yaitu pada kehadiran penuh. Terus yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Dan indikator apa yang Bu Yanti harapkan nanti setelah kegiatan itu? Setelah kegiatan ini berlangsung Bu, saya berharap coachingnya nanti mendapatkan solusi-solusi atas permasalahannya. Terus coaching nanti bisa menerapkan solusi tersebut dan bertanggung jawab atas solusi tersebut. Oke, baik Bu Yanti, demikian saja kegiatan observasi kita kali ini. Dan selanjutnya silakan Bu Yanti melakukan kegiatan coachingnya. Ya, Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Yen. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Yanti sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik Bu Dewi ya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Bu Dewi cari saya ya? Iya nih Bu, saya rencana mau bercerita yang hal ini saya ceritakan. Seperti sering lah ya Bu ya. Jadi di kelas itu Bu, ada beberapa anak yang gak bisa diam loh Bu.
Jadi mungkin entah terlalu aktif, entah ingin mendapat perhatian gurunya, saya juga tidak mengerti. Jadi kalau di kelas itu saya mengajar, dia selalu yang mengganggu temannya, atau jalan-jalan, atau pura-pura buang sampah, pura-pura permisi ke kamar mandi. Jadi saya bingung ini, udah diselesaikan masalahnya, ditanya kenapa, baik-baik, tapi tidak ada perubahan. Jadi setiap ganti materi, setiap saya menjelaskan, itu selalu bertemu anak-anak yang seperti itu, terulang lagi. Itu jadinya saya bingung ini Bu Yanti, bagaimana menghadapi anak-anak seperti itu ketika saya mengajar. Jadi Bu Dewi, setelah saya dengar dari cerita Bu Dewi tadi, berarti anak-anak itu mencari perhatian nih kepada Bu Dewi. Iya, sepertinya begitu. Menurut Bu Dewi, mengapa mereka mencari perhatian Bu Dewi? Mungkin salah satunya karena perhatian orang tua satu, atau mungkin memang metode atau cara mengajar saya tidak sesuai dengan mereka, jadi mereka tidak fokus memperhatikan saya gitu. Atau memang saya perlu melakukan perubahan mungkin ya Bu Yanti ya. Oh begitu. Jadi rencana Bu Dewi, perubahan apa yang akan Bu Dewi lakukan? Sepertinya saya harus melakukan perubahan dari metode atau media dulu ya Bu ya. Karena kalau menggunakan media yang menarik atau metode yang menarik itu akan memancing anak-anak yang hiperaktif seperti itu memperhatikan saya. Kalau saya pelajari nih Bu, saya cari-cari nih kan, googling nih Bu. Kalau anak-anak seperti itu cocoknya itu diberi metode seperti permainan. Jadi belajar sambil bermain seperti filosofi KHD ya. Jadi kasih permainan, atau saya berikan media yang lebih interaktif ya Bu ya, yang melibatkan mereka untuk berkegiatan seperti kinestetik ya, anak-anak kinestetik itu sepertinya Bu. Harus banyak diberikan pekerjaan. Iya, ya sepertinya seperti itu Bu. Jadi melihat anak-anak di dalam kelas, menurut Bu Dewi, kemampuan anak-anak tersebut itu berada di level berapa? Karena tidak memperhatikan saya dalam pembelajaran itu, sekarang levelnya masih level 5 Bu. Iya, jadi ujian dan tugas itu memang nilainya kurang gitu. Jadi yang Ibu harapkan setelah Ibu bercerita di sini, Ibu yang Ibu harapkan itu tuh level anak-anak Ibu tuh di angka berapa? Saya berharap anak-anak ini bisa mencapai level 7 ya Bu ya. Nah, karena memang latar belakang di sekolah kami, daerah pedalaman itu untuk mencapai level tinggi itu memang sulit. Jadi level 7 itu memang udah syukur alhamdulillah. Iya. Jadi Bu Dewi, kan ini Bu Dewi kan menginginkan levelnya naik nih. Jadi solusinya apa yang akan Ibu Dewi lakukan agar level ini naik pada anak-anak Ibu? Oke, sepertinya saya memang harus merefleksikan diri, lalu saya harus mengupgrade ilmu saya, mencari-cari sumber, apa saja sih metode yang menarik, permainan yang bagus untuk anak-anak di kelas agar pembelajaran bisa, tapi dalam keadaan yang bahagia di kelas. Seperti itu yang akan saya lakukan. Berarti dengan metode pembelajaran yang baru ini paling tidak mereka melakukan kegiatan dengan happy ya Bu ya. Iya. Proses belajar aman gitu Iya, ya, dan betul. nyaman ya Bu ya. Jadi Bu, untuk melakukan solusi-solusi ini apakah Ibu Dewi memerlukan orang lain atau hanya Bu Dewi sendiri aja yang ingin mempraktikkan? Tentunya pasti membutuhkan Bu Yanti, karena saya kan akan melakukan pembelajaran yang berbasis permainan ya Bu ya, atau games based learning. Itu tanpa bantuan rekan sejawat sepertinya itu tidak akan terlaksana, dimana kan nanti anak ini akan dibagi-bagi kelompok, lalu dibuat permainan itu akan berisik ya Bu ya. Jadi takutnya tidak efektif kalau saya mengelola sendiri. Sepertinya memang harus melibatkan rekan sejawat ya. Jadi kondisinya memang harus betul lah Bu ya. Jadi Bu Dewi, setelah Ibu melakukan ini, apakah solusi-solusi ini dapat membangkitkan minat anak? Udah pasti ya Bu ya. Nah, terus apa namanya kapan rencananya Bu Dewi akan melakukan solusi-solusi ini?
Oke Bu, secepatnya itu akan saya lakukan karena mengingat sekarang ini kan sudah bulan September ya Bu ya, Desember kita sudah ujian, ini sudah mau mid semester, jadi secepatnya mungkin ketika saya ganti materi itu saya langsung terapkan berbagai. Jadi sekarang ini masih tahap persiapan lah ya Bu ya. Jadi secepatnya akan dilaksanakan Bu Dewi ya. Luar biasa Bu Dewi ya solusi-solusinya yang dari Bu Dewi. Semoga dalam penerapan nanti itu tujuan yang Ibu Dewi akan capai itu tercapai ya Bu Dewi ya. Semoga anak juga merasa yang tadi dia mencari perhatian, tetapi setelah Bu Dewi mengubah metode pembelajaran, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Iya, semoga ya. aja ya Bu ya. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu Dewi ya. Amin. Itu Bu Dewi apa? Saya rasa ya dengan coaching ini saya banyak dapat manfaat ya Bu ya. Berarti Saya jadi mendapatkan gambaran nih dari hasil coaching kita hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Gambaran saya jadi berarti saya harus melakukan perubahan metode, model, media untuk merubah anak-anak yang tidak memperhatikan saya di kelas karena keaktifannya. Berkat coaching ini saya jadi memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya. gambaran itu bisa terlaksana ya Bu Dewi ya. Oke, Bersemangat Bu Dewi untuk melakukannya. semangat dong pastinya. Alhamdulillah ya Bu Dewi ya, semoga permasalahan Bu Dewi dapat terselesaikan dengan baik dan anak-anak juga mendapatkan manfaat dari perubahan yang Bu Dewi lakukan. Iya. Oke Bu Dewi, semangat lakukan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yen. Oke, alhamdulillah ya Bu, Bu Yanti sudah melaksanakan tadi kegiatan coaching dan saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching Bu Yanti tadi. Dan sepengamatan saya, Bu Yanti sudah melakukan kegiatan coaching, sudah mengikuti sesuai dengan alur kita. Dan prinsip dari coaching juga sudah ada nampak dalam kegiatan coaching tadi. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ataupun yang sudah kita kegiatan tadi bisa memberikan manfaat juga nantinya ya Bu Yanti ya ketika kita kembali ke sekolah. Namun Bu Yanti, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih yang mau sampaikan ke Bu Yanti nih. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Dari kompetensi yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi atau Bu Yanti lakukan tadi ketika coaching, kompetensi apa lagi yang kedepannya mau Bu Yanti lebih tingkatkan? Menurut saya Bu, yang harus saya tingkatkan itu yaitu kompetensi pada mendengar aktif Bu. Jadi ketika saya mendengar aktif, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti gitu Bu. Yang kedua juga saya lebih memahami lagi, lebih dalam lagi alur tirta itu, yang tujuannya bagaimana, yang identifikasi itu bagaimana, terus rencana aksinya itu bagaimana dan tujuannya itu atau Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab Bu, harus ada. Oke, baik Bu Yanti, Masya Allah ya Bu ya. Yang penting ya Bu ya, walaupun hari ini kegiatannya udah berlangsung dengan baik dan kalau saya boleh memberi nilai itu udah 85% udah tercapai itu Bu, dan tinggal sedikit lagi menjadi ke 100%. Tapi kan memang kita tidak bisa 100% ya Bu Yanti ya, nggak bisa sempurna. Namun dengan motivasi Bu Yanti tadi itu membuat perencanaan ke depan, insya Allah nanti akan bisa tercapai, dan apa yang sudah dilakukan sekarang mungkin bisa lebih ditingkatkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita selalu tetap bersemangat, Bu Yanti juga selalu bersemangat memunculkan ide-ide baru, dan mudah-mudahan anak didiknya di sekolah juga lebih mencintai gurunya seperti Bu Yanti. Terima kasih. Oke Bu Yanti, untuk hari ini saya rasa udah cukup kegiatan kita coaching kita hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Bu Yanti gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dewi, saya juga sehat.
Sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini Bu Dewi, saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Dewi ya mengenai rubrik penilaian. Di sini apakah Bu Dewi sudah melakukan alur tirta? Apakah yang kedua Bu Dewi, apakah Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci? Dan yang ketiga, apakah koci sudah memahami dan merespon baik atas pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dewi lakukan? Dan jangan lupa Bu Dewi ya, satu lagi prinsip coaching yaitu kemitraan, proses ke kreatif, yang terakhir yaitu memaksimalkan kompetensi yang ada. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan yang pertama ya Bu Dewi ya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu Dewi kembangkan di kegiatan coaching ini? Pada kegiatan coaching ini kompetensi yang akan ingin dikembangkan, yang pertama yang pasti kehadiran penuh ya Bu ya, presence. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, mana yang spesifik yang akan Ibu Dewi kembangkan? Oke, pada coaching kali ini saya ingin fokus spesifik mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu. Yang ketiga, ini pertanyaan terakhir Bu Dewi ya. Oke. Indikator apa yang ingin Bu Dewi capai atas kegiatan coaching ini? Oke, pada kegiatan coaching ini saya berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahan dirinya sendiri, lalu bisa menggali potensinya kan untuk melakukan langkah-langkah solusi itu sendiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Alhamdulillah, berarti udah ada tujuan ya Bu Dewi ya. Iya. Jadi inilah sampai di sini dulu pertanyaan kita ya Bu Dewi ya. Observasinya nanti setelah Bu Dewi melakukan observasi, setelah Bu Dewi melakukan coaching nanti, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke, siap itu. Oke, selamat Bu Dewi ya. Iya. Selamat bekerja. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Bu Dewi gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Bu Yenti. Syukurlah Bu. Jadi gimana nih Bu Yenti? Sepertinya ada yang Ibu Yenti bicarakan. Iya Bu Dewi, ada nih yang mau disampaikan ke Bu Dewi. Kemarin kita udah jumpa juga Iya. kan, lain lagi yang saya sampaikan ke Bu Dewi. Sekarang ini Bu, yang mau saya sampaikan ke Bu Dewi, saya mau cerita nih Bu tentang permasalahan saya di dalam kelas lagi nih Bu, dalam pengelolaan kelas. Kalau dalam pengelolaan kelas, apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur yang menurut saya itu alur yang seharusnya. Namun yang tujuan dari kegiatan sering tidak tercapai Bu Dewi. Misalnya salah satu contohnya adalah ketika proses kegiatan inti, anak-anak itu kurang minatnya untuk membaca buku paket atau buku materi yang sedang saya sampaikan. Iya, berarti permasalahan di kelas Ibu ya. Iya, Di kelas Bu Yenti berarti anak-anaknya kurang suka ya, kurang Iya. suka baca, literasi membacanya Benar Bu kurang. Dewi. Nah, seperti itu, hal apa yang membuat anak-anak itu bisa seperti itu ya Bu Yenti? Ya, kalau Bu Yenti amati ataupun hubungkan dengan kegiatan mereka sehari-hari di lingkungan sekolah, pembiasaan untuk literasi ini untuk kepada anak-anak atau untuk anak-anak ini secara prakteknya sepertinya belum maksimal, sehingga di dalam kelas pun mereka terbawa sampai ke situ. Jadi ketika ada kita minta untuk membaca atau memahami suatu materi di buku, mereka kayaknya ogah-ogahan aja Bu Dewi. Jadi kayaknya memang itu minat kegiatan literasi kepada anak, literasi membacanya itu yang masih kurang. Iya, karena literasi membaca itu yang kurang. Jadi harapan Bu Yenti ini pada coaching kita kali ini, diskusi kita hari ini, harapan Bu Yenti itu bagaimana sih maunya anak-anak ini di kelas? Kalau Bu Yenti sih berharap Bu Dewi ya, anak-anak ini literasi membacanya lebih meningkat daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan Bu Yenti pun berharap di coaching ini Bu Yenti
mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang Bu Yanti hadapi. Dan dari permasalahan yang ada itu Bu Dewi berharap juga sih, selain anak-anak literasi membaca, dia juga bisa literasi lingkungan juga. Itu sih harapannya Bu Dewi, Bisa membaca dan bisa literasi lingkungan juga. Oke, kalau begitu saat ini kan idealnya kan seperti itu ya Bu Iya. Yanti. Jika idealnya itu di angka 10, dari 1 sampai 10 skalanya. Saat ini siswanya Bu Yanti itu ada di angka berapa ya? Kalau untuk di permasalahan yang sekarang ini Bu Dewi tentang literasi membaca, kalau direntangkan levelnya tuh ya Bu Dewi ya, kalau untuk membaca masih di level 4 Bu Dewi. Dan Bu Yanti itu berharap kalau untuk membaca nih ya Bu Dewi, kalau harapannya itu misalnya minimal level 7 gitu. Karena yang intinya membaca itu, dengan banyak membaca mereka banyak dapat ilmu. Iya, gitu. betul. Namun itu yang sekarang ini masih kurang. Kalau menurut Bu Yanti itu masih di level 4 dan berharap level 7. Oke, berarti dari level 4, Bu Yanti maunya naik menjadi level 7. Nah, langkah yang Ibu Yanti akan lakukan untuk merubah level itu dari 4 ke 7 itu seperti apa misalnya? Oh, yang kalau dalam permasalahan yang dihadapi tadi Bu Dewi, yang udah dicoba ya Bu Dewi ada dicoba untuk mencari solusinya itu dengan menumbuhkan keinginan dan minat anak-anak itu membaca dengan cara Bu Yanti memanfaatkan dari bacaan digital. Nah, kebetulan kami kan punya labornya besar tuh Bu Dewi, dan kebetulan juga Bu Yanti juga mapelnya berhubungan dengan labor tersebut. Jadi pembelajaran di kelas Bu Yanti dibawa berpindah ke labor. Nah, karena anak-anak kalau baca buku, Bu Yanti lihat baca bukunya yang malas, gantilah pakai komputer. Nah, membaca buku digital mereka. Itu yang sudah Bu Yanti lakukan salah satunya. Dan untuk saat ini memang udah udah berlangsung beberapa kali Bu Dewi. Salah satu yang Bu Yanti ganti strateginya supaya anak ini bisa berminat dan itu membaca, ini memanfaatkan dari fasilitas labor komputer tadi. Oke, berarti itu langkah yang sudah Bu Yanti lakukan ya. Iya. Salah satunya mengajak anak ke labor untuk membaca buku digital. Ada langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kalau di perencanaan di sekarang ini ada Bu Dewi, mudah-mudahan bisa tercapai nih. Kalau untuk selanjutnya itu Bu Yanti berencana ingin melakukan kegiatan itu fokus di dalam labor dan lebih memanfaatkan labor itu lagi Bu Dewi, karena tadi kalau anak-anak sudah mulai tertarik dia membaca Bu Dewi, dari penggunaan perangkat komputer itu sendiri dia juga bisa menghasilkan karya dari situ. Iya betul. Menulis atau membuat laporan, itu contohnya Bu Dewi. Iya betul, karya ilmiah Ya, Bu karya Yanti ilmiah. ya. Oke, kapan itu rencananya Bu Yanti rencana itu akan dilakukan? Bu Yanti merencanakan di akhir September ini Bu Dewi, karena kebetulan untuk kompetensi pertama untuk mapel kami informatika itu udah berakhir di pekan pertama September. Nah, jadi akan ada evaluasi untuk materi yang pertama ini, nanti di akhir September masuk ke materi yang baru. Bu Yanti akan menerapkan metode yang tadi. Oke. Jadi Bu Yanti akan ada nggak sih yang warga sekolah dilibatkan dalam kegiatan nanti? Rencana Bu Yanti itu ada melibatkan orang lain kah? Kalau dalam perencanaan sepertinya memang untuk hal ini harus kerjasama Bu Yanti Iya. dengan orang lain Bu Dewi, harus berkolaborasi. Karena sepertinya dengan menangani kelas yang Bu Yanti pegang, 5 kelas, satu kelasnya 32 Bu Dewi ya. Kadang ide-ide itu kita nggak muncul dari diri kita kan. Kadang-kadang rekan sejawat atau rekan satu mata pelajaran bisa saja memberikan ide-ide itu, dan Bu Yanti memang membutuhkan itu, dan Bu Yanti akan mengajak rekan sejawat ini atau rekan-rekan satu mata pelajaran untuk berkolaborasi. Dan kami pun sudah berdiskusi Bu Dewi, dan rencananya ketika Bu Yanti melaksanakan rencana yang tadi untuk kelanjutannya tuh Bu Yanti akan berkolaborasi, kami menggunakan labor bersamaan. Nah, materi kami berikan bergantian gitu, jadi ada ibaratnya variasi. Jadi satu ruangan bisa 2 guru dengan materi yang sama, tapi dengan cara penyampaian dengan metode yang ada 2 macam atau 2 versi. Oke, baik, sangat bagus ya. Berarti Ibu akan melibatkan guru lain ya, rekan sejawat, agar lebih bervariasi dengan 2 metode yang berbeda. Iya, itu rencananya. Berarti itu sudah solusi yang bagus menurut saya.
semoga bisa terlaksana. Jadi untuk coaching kita hari ini, apa sih yang Bu Yanti dapatkan? Kalau untuk coaching hari ini bertemu dengan Bu Dewi, yang saya dapatkan pertama itu rasa senang Bu Dewi. Karena Alhamdulillah. kalau ada permasalahan, kalau kita pendam sendiri kan rasanya nggak dapat solusi kita. Tapi dengan kita bertemu dan Bu Dewi mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini, jadi lebih melegakan hati saya Bu. Dan saya pun jadi banyak ide-ide pula yang tadinya nggak terpikir, karena dengan Bu Dewi bertanya, akhirnya yang pertamanya hanya di pikiran bisa saya sampaikan ke Bu Dewi, dan saya pun ini memang bisa saya kerjakan gitu. Makasih Bu Dewi Iya, atas sama-sama. kesempatannya dan mau meluangkan waktu untuk bercerita-cerita dengan saya di sini. Ibu, sama-sama. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusi ya atas permasalahan di kelas Ibu. Alhamdulillah. Berarti Ibu sudah memiliki potensi, udah mengembangkan potensi yang Ibu miliki, bisa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, itu yang diharapkan sudah sesuai di coaching hari ini. Oke Bu Yanti, saya mengapresiasi usaha Bu Yanti ke depannya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Bu Dewi. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti untuk coaching-coaching berikutnya mungkin. Ibu, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Alhamdulillah ya Bu Dewi ya, setelah saya lihat tadi, saya mengamati kegiatan coaching Bu Dewi itu sangat bagus ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah. Alur tirtanya sudah ada, sudah terlihat, yang mana di sana ada tujuan, Iya. identifikasi masalahnya ada, reaksi, rencana aksinya juga ada, tujuannya juga ada ya. Tanggung jawabnya juga ada. Jadi Bu Dewi, prinsip-prinsip coachingnya juga udah terlihat ya Bu Dewi ya. Jadi sebelum kegiatan ini kita tutup, Bu Yanti mau menanyakan satu pertanyaan lagi sama Bu Dewi. Menurut Bu Dewi, kompetensi apa yang yang akan Bu Dewi kembangkan lagi setelah coaching ini berlangsung? Yang pasti presence ya Bu ya, kehadiran penuh, karena memang untuk kita bisa fokus membuat pertanyaan yang berbobot itu harus kehadiran penuh dulu dalam cerita coaching kita, sehingga kita bisa membuat pertanyaan berbobot ya. Lalu saya juga akan lebih mendalami alur tirta sendiri agar bisa lebih paham mana bagian tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Berarti kita harus lebih memahami ya Bu Dewi ya. Iya betul. Tapi yang saya lihat tadi itu tuh hampir 80% Ibu Dewi sudah bagus di sana. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu. Baiklah Bu Dewi, semoga coaching berikutnya kita bisa lakukan lagi lebih baik lagi ya Bu Dewi ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.